Hai, saya Yakubet Megikabes dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video materi tentang kimia flavor untuk memenuhi mata kuliah kimia pangan. Definisi: flavor keseluruhan kesan atau sensasi yang diterima oleh indera manusia, terutama oleh rasa dan bau pada saat makan dan minum dikonsumsi. Pengalaman yang saling berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dan indera mengecap atau cicip. Pembau dan perasa termasuk di dalamnya. Sensain, rasa hangat dan rasa sakit yang ringan seperti rasa pedas. Tujuan penambahan flavor ada 6. 1. Meningkatkan daya tarik pangan. 2. Menstandarisasi flavor produk akhir. 3. Menguatkan flavor awal yang lemak. 4. Menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan. 5. Menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan. 6. Atau yang terakhir, meningkatkan nilai ekonomis produk. Karakteristik flavor ada 6. 1. Stabil dalam pemanasan atau media cair atau larut. 2. Larut sempurna dalam air. 3. Terdispersi secara merata dalam air, minyak, dan fluid bahan pangan. 4. Dapat diproduksi dengan profil, aroma, dan citra rasa yang diterima. 5. Unik. Yang keenam atau yang terakhir, stabil selama penyimpanan. Beda flavor dengan food ingredient dan fragrance. Flavor diaplikasikan untuk industri pangan dan rokok, sedangkan untuk food ingredient diaplikasikan hanya untuk industri pangan atau mengemulsi, stabil, perwarna alami, enzim, dan fat-heading. Sedangkan untuk fragrance diaplikasikan untuk industri non-pangan, sabun, minyak wangi, pasta gigi, sampo, kosmetik, dan deterjen dan lain-lain. Klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku. Natural, yaitu senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan yang terdapat di alam. Vinilil dan organic oil. Natural identical, senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam, tetapi pada proses pembuatan dibuat secara kimia, sintesis, dan sedikitnya 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Etil asetal dan lakton. Artificial, yaitu senyawa-senyawa yang tidak terdapat di alam dan hanya dibuat melalui proses sintesis namun dapat memberikan efek flavor tertentu. Etil vanilil mempunyai struktur dan flavor yang hampir sama dengan vanilil, namun hingga saat ini belum ditemukan secara alami. Klasifikasi flavor berdasarkan fungsi.
yaitu flavor yang bersifat gurih dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk mie instan, mix, soup, dressing, dan snack. Safe flavor yaitu flavor yang bersifat manis, umumnya diaplikasikan untuk produk-produk minuman. Beverage konvertinarik, produk-produk susu, dairy, dan sebagian kecil untuk produk roti. Table chalk flavor yaitu flavor yang diaplikasikan khusus untuk produk rokok. Sifat sensasi komponen flavor. Komponen flavor itu pertama tuh volatile dan non volatile. Kalau volatile bertanggung jawab terhadap bau, sedangkan untuk non volatile bertanggung jawab terhadap rasa. Threshold for atau ambang bau atau rasa konsentrasikan terendah suatu senyawa di mana bau atau rasa masih dikenal dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu prosedur peneliti penguji. Sifat sensasi komponen flavor. Pengolahan bahan pangan berdasarkan pada ada dan jumlah impres colpaut. Grup 1 bahan pangan yang aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma suatu bahan pangan yang aromanya ditentukan oleh beberapa senyawa. 2. Grup 2 satunya berperan penting dalam menentukan aroma keseluruhan. Bahan pangan yang memiliki aroma kompleks dan ditentukan oleh banyaknya senyawa. 3. Grup 3 bahan pangan yang aromanya sangat kompleks dan tidak diproduksi dengan tetap karena banyaknya komponen yang menyusu aroma tersebut. Sumber flavor alami. 1. Itu binatang dan derivat botanik. Bahan yang dibentuk selama proses metabolisme normal pada binatang atau tanaman. Umumnya digunakan dalam bentuk kering atau dalam bentuk bahan aromatik yang diekstrak dan dimurnikan. Hasil bioteknologi komponen aromatik hasil kinerja enzim atau mikroba. Sistem precursor tertentu selama proses pemanasan ingredient natural. Potensi pengembangan flavor alami. Paradigma baru pasca trending 11 September 2001 memicu perubahan gaya hidup yang cenderung menuju arah black tone natural yang meningkatkan perhatian dan selektivitas pemilihan bahan pangan sehat tanpa menambahkan bahan adiktif. Pelarut flavor. Fungsi. Karel untuk membawa flavor
2. Pemudahan proses aplikasi. 3. Membuat flavor cair. Jenis pelarut antonol. Jenis pelarut ada 3. 1. Antonol dapat memengaruhi komponen larut air dan lemak, tidak memengaruhi bau dan rasa flavor. 2. Propyl glikol alternatif menggantikan etanol. Dapat bercampur baik dengan alkohol, air, minyak, dan komponen organik lainnya. Memiliki titik dinding tinggi sehingga baik digunakan untuk melarutkan flavor. Produk bakery, dairying, dan konfeksioneri. Air suling murah, aman bagi kesehatan, dan tidak dapat melarutkan semua jenis flavor. Tidak dapat melarutkan semua jenis flavor. Istilah sifat sensasi. Motivasi sensasi yang diterima oleh indera perasa yang berupa rasa ingin, pedas, dan lembut. Bau. Kesan yang diterima oleh indera pembau atau hidung. Rasa. Kesan yang diperoleh oleh indera perasa. Aroma. Bau yang menyenangkan. Valor. Istilah untuk menyatakan bau dan atau rasa yang menyimpan dari normal yang dapat diakibatkan oleh perubahan komponen dalam makanan atau minuman selama pengolahan dan penyimpanan. Tait penyimpanan bau dan rasa makanan yang berasal dari senyawa luar yang diserap ke dalam makanan. Flavor enhancer, senyawa atau bahan yang dapat memerlukan flavor suatu bahan pangan. Flavor sourcing, istilah yang digunakan untuk menunjukkan flavor daging-dagingan termasuk ikan dan keju. Flavor modifier, senyawa yang dapat memodifikasikan preferensi atau penerimaan suatu rasa tertentu, perubahan rasa asam ke manis. Sekian materi dari kimia flavor, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.